دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin yang sangat kami banggakan, semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seandainya kaum Wahabi itu berkuasa dalam suatu daerah, seandainya kaum Wahabi itu berkuasa dalam suatu negeri, seandainya kaum Wahabi itu jumlahnya, populasinya mayoritas di dalam suatu daerah, seandainya kaum Wahabi itu jumlahnya, populasinya mayoritas dalam suatu negara, seandainya kaum Wahabi itu memiliki persenjataan yang lengkap dan hebat dalam suatu daerah ataupun negara, kira-kira mereka itu akan seperti apa perilakunya? Kira-kira mereka itu akan seperti apa sepak terjangnya? Kira-kira mereka itu akan seperti apa tingkah lakunya? Kira-kira mereka itu akan membuat undang-undang negara seperti apa? Kira-kira apa yang akan mereka perbuat? Kira-kira apa yang akan mereka lakukan terhadap umat Islam, terhadap kaum muslimin yang berbeda pandangan, yang berbeda pendapat, yang berbeda pemahaman, yang berbeda penafsiran, yang berbeda jalan di dalam menempuh syariat untuk menuju Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mengharap jawaban dari panjenengan semua. Terima kasih. Ketika di sini Ustadz Wahabi mengatakan haram orang penjual kue yang menjual kue kepada orang Kristen yang mau merayakan Natal. Kemudian pemerintah kerajaan Arab Saudi menganjurkan silahkan orang Nasrani di Saudi untuk merayakan Natal, dan toko-toko kue di Riyadh, di Dammam dan di Al-Khobar menjual kue-kue Natal yang notabene pemiliknya orang Islam. Saya tantang kepada Khalid Basalamah, berani nggak memprotes kepada Raja Saudi? Nggak ada yang berani, Pak. Tapi apa? Yang dicaci maki oleh ulama-ulama Wahabi Salafi tetap NU, Pak. Coba itu perhatikan. Namanya Abu Jawas itu. Dia itu udah betul-betul bukan penceramah, Pak. Dia Tuhan main YouTube sudah. Semua orang dihakimi. Ini kafir, ini kufur, ini semua fasik. Semua. Ajaran-ajaran orang lain sudah dihakimi semua oleh Abu Jawas. Kita mungkin kalau orang yang sangat tipis ilmu agamanya akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, Firanda dan sebagainya, Abu Jawas dan sebagainya. Saya sebut aja. Mungkin akan terpengaruh, oh ini nih ajaran yang paling benar. Oke, ketertarikan itu. Lalu kemudian masuk. Setelah itu terbangun kesadaran-kesadaran kognitif di dalam kepalanya bahwa saya yang paling benar, orang yang berbeda dengan saya pasti salah. Klaim-klaim kebenaran ini yang membentuk orang kemudian berusaha melakukan pemberontakan-pemberontakan kolektif yang akhirnya membangun jiwa orang menjadi teroris. Semua prosesnya sama, Pak. Semua teroris yang ditangkap Densus ketemu sama saya. Bukan semua sih, nanti saya bohong lagi. Kurang lebih sekitar 400-500 ideolog-ideolog dan pentolan-pentolan teroris yang ditangkap itu sudah ketemu dengan saya, dan saya pastikan mereka Wahabi semua. Tidak ada yang NU. Ada sih, ada. Bukan NU tapi FPI. 2141 orang itu 4 FPI, kelompoknya Hussein Hasni. Perkataan-perkataan Muhammad bin Abdul Wahab yang sifatnya sodimah, tabrakan di sana. Sifatnya ta'aruf. Terkadang di bab-bab yang lain dia mengatakan kami tidak mengkafirkan. Kami hanya mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi entah di perkataan-perkataan lain ada. Gitu. Nanti ini saya bawa 3 kitab, semuanya kitab Ad-Durar Atsaniyah, Pak. Saya punya 16 jilid. Kalimat-kalimat yang memicu pemikiran dan kami ya selama masuk penjara ini kita bisa saksikan
Ya kita, dan ada penggiringan opini yang menyesatkan menurut saya, bahwa yang disebut dengan Wahabi itu adalah Wahab bin Rustum. Saya mau tanya antum kawan-kawan saya mantan terorisme, antum baca bukunya Wahab bin Rustum atau Muhammad bin Abdul Wahab? Jujur. Umar. Siapa kawan-kawan saya di sini? Muhammad bin Abdul Wahab. Dan saya baca buku-buku semacam Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal keimanan dan pembatal-pembatal keislaman. Gitu. Saya yakin ini sebetulnya takrif ulama terkait dengan Nawaqidul Iman, Nawaqidul Islam itu sah-sah saja. Tetapi di sini ada tahrif, ada semacam distorsi, ada semacam penyimpangan. Misalnya terkait dengan man lam yukafir, ini Nawaqidul Iman yang ketiga, misalnya man lam yukafir au syakka fi kufri fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu dengan kekafirannya, maka dia kafir. Oke lah, kalau kekafirannya yang diijmakan oleh para ulama atau yang disebutkan oleh Al-Quran dan disebutkan dalam As-Sunnah, boleh kita sepakat gitu. Tetapi kalau kekafiran yang perkaranya masih debatable, terkait ubadul kubur, orang yang melakukan istighotsah, melakukan yang namanya tawasul atau tabaruk kepada orang-orang soleh yang sudah mati, ini perkara-perkara yang sebetulnya masih diiktilafi oleh para ulama, tapi ini diklaim sebagai perkara-perkara syirik. Dan saya khawatir, Pak, nanti apa yang terjadi di Sinai dan di Masjid Raudhah 2017, bagaimana orang-orang jihad, orang-orang ISIS pada saat itu pernah mengatakan, wallahi hadhil ghazwatul mubarakah, demi Allah ini adalah peperangan barokah, kata mereka. Ya, sambil mereka habis membantai jamaah masjid yang ada di situ, lalu dibom 300 salah satu mi'ah wa khamsin, ya, qatlun min ubadul kubur wa syahawatu murtad, terbunuh 350 orang dari orang-orang penyembah kuburan. Istilah-istilah kayak gini dapat dari mana? Banyak di Duror Asaniyah. Istilah ubadul kubur, maksudnya apa? Ubadul kubur tersebut orang yang melakukan istighosah, tabaruk, tawasul dan sebagainya, yang dianggap ini adalah kesyirikan. Dan itu jelas, Pak, terlihat, Pak, gitu. Dan itu dibantai, Pak, dibom dan sebagainya. Pahamnya dapat dari mana? Saya yakin mungkin ya, bisa jadi mereka salah membaca. Masalahnya akwal yang dibawa oleh ikhwan-ikhwan kita, mantan-mantan para teroris ini, ya, bisa jadi perkara-perkara yang tadinya mungkin perkara-perkara makluminatin, perkara-perkara yang sifatnya muhkamat, mungkin perkara-perkara yang sifatnya sudah disepakati oleh para ulama, gitu. Tetapi terkait dengan masalah-masalah kontemporer hari ini, misalnya demokrasi dianggap sebagai sebuah kesyirikan, ya, kemudian orang-orang yang tidak mengkafirkan polisi dan tentara itu maka jatuh pada kekafiran. Ini akwalnya sama, Pak, diambil dari Muhammad bin Abdul Wahab. Gitu. Lah, terus dari mana kok bisa seperti itu mereka salah dalam membaca? Gitu. Inilah yang kemudian menurut saya 3.000 teroris yang ditangkap oleh Densus 88 sejak 2020, dari bom Natal sampai hari ini 2022, itu kebanyakan jargonnya adalah orang yang ingin kembali memperjuangkan Quran dan As-Sunnah. Mereka orang-orang yang ingin memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Secara ini saya setuju, kembali kepada Quran Sunnah kita wajib, karena itu memang merupakan pusaka atau ini merupakan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tari abadal kitaballah wa sunnatur rasul. Ya, kita berpegang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Masalahnya banyak kawan-kawan yang baru ikut pesantren, ikut daurah pesantren kilat, ya, lalu keluar dari pesantren, ya, katanya belajar sejam 2 jam, dia sudah tahu mana bid'ah, dia sudah tahu mana syirik, dia sudah tahu mana tauhid, lalu kemudian dia mulai menyalah-nyalahkan amalan-amalan saudara-saudara kita di luar daripada kelompok kita. Ini yang kami lakukan. Kami nggak ujuk-ujuk, Pak, melakukan bom, tembak sana, tembak sini, bom sana, bom sini, sebelum punya paham-paham yang namanya paham intoleransi dulu. Tidak menghormati daripada kebiasaan masyarakat kita yang sudah beratus-ratus tahun. Dan bahkan kita pertama, ya, mengharamkan dulu yang namanya musik. Musik kita haram. Ya, bahkan kita mengatakan bahwa Indonesia itu haram, itu lagu-lagu togut dan sebagainya, gitu. Sehingga kita nggak pernah diajarkan, Pak, dalam tarbiyah kita, dalam madrasah kita, ketika kita dihadapkan kepada ilmu fikih, dia mengatakan aqwalu fihi, di dalam terdapat beberapa pendapat yang mengatakan haram, kedua pendapat yang mengatakan makruh, pendapat yang mengatakan boleh. Adunu kaza, saya menyangkanya, atau darastu hadza, yang saya pelajari, atau ara'yu kaza, yang saya anggap ini adalah ini. Ya, lalu dikatakan wallahu a'lam. Ini kalau ulama beneran mengajarkan begitu, Pak. Tapi kita nggak diajarkan untuk bagaimana menghormati pendapat orang lain. Madrasah-madrasah kita cenderung memberikan yang namanya brainwashing.
Ya, menafikan dalil-dalil yang lain, terpaku pada satu dalil, menaikkan bendera wal barok kepada mukhalifnya. Apa seperti ini tarbiyah-tarbiyah kita? Ini jiwa-jiwa intoleransi inilah yang kemudian menyebabkan banyak orang akhirnya mudah mengobral takdi, ya, bid'ahin amalan orang lain, ya, mengobralkan yang namanya tafsir sampai level yang tertinggi nanti Pak, masuk kepada paham-paham takfiri. Assalamualaikum teman-teman. Nah, setelah kemarin saya upload video tentang bukti didikan dari ajaran Wahaboy tentang imam sholat yang ditendang oleh makmum kemarin, ternyata masih ada juga yang memfitnah saya bahwa itu bukan ajaran Wahaboy. Ya, nggak apa-apa, saya dituduh seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah memberikan bukti kepada kalian, para pendukung Wahaboy, bahwa ajaran Wahabi yang keras itu juga akan menimbulkan sesuatu yang keras pula, kekerasan. Jadi apabila ada guru kencing berdiri, muridnya bisa jadi kencingnya sambil berlari. Kalau ada ajaran sok keras, itu juga akan menghasilkan murid yang memakai kekerasan. Tapi anehnya, ternyata ustadz mereka juga pinter ngeles, teman-teman. Kami dari Ansor NU Bangsal Trenggalek di sini mengklarifikasi tentang penyerangan terhadap warga Suro yang kebetulan juga warga NU ketika melaksanakan sholat kok diserang. Kami hanya ingin tahu apa motifnya. Kan juga beliau kan juga warga dalam artian sama-sama dilindungi negara. Ketika beragama dilindungi negara, ketika bersosial dilindungi negara juga. Dengan kondisi seperti ini, saya tadi tanya kepada Pak RT-nya ketika ada mediasi, poin-poin apa yang menguntungkan beliaunya. Kalau dikatakan ojo sholat imam minang ini, kok bagi saya kok dan teman-teman kok rasanya kok ajanggal. Ketika wong meh bodoh Islamnya lo, terus yang bidok untuk naik, wong ngerti kalau tidak Gusti Allah teman-teman. Terus tiba-tiba ada punishment, lepas nang ini sholat to ain, makmum ain, ojo imami. Terus ya, video ada tadi ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, ketika mediasi, posisinya beliau juga nggak menguntungkan. Terus yang selaku terduga nih mas, terduga pelaku tadi juga tidak merasa piye terus piye ngoten dihukum apa ora, terus ini dilanjut apa enggak lah. Itu teman-teman Bangsal Ansor NU itu di Trenggalek akhirnya loh, terus piye karepe endingnya nanti seperti apa? Pak Farudin merasa terancam orang oleh imam minang ini atau bagaimana, atau ini nanti dikembangkan kita semua sing beda karo aliranku tangan ini kabeh. Kalau memang tidak ada panis dari sini, tidak ada panis dari Polsek, kita ajarkan semua seperti itu. Kalau memang dari sini mengamini cara-cara seperti ini dan tidak ada panis, tidak ada hukuman kepada beliaunya yang menyerang, ya mau kemauan kita sepakat semua seperti itu. Nah. Loh, ini mau buat kerusakan ini. Ini menghalalkan musik di dalam masjid, minta dalil, katanya nggak ada dalilnya. Sini deh, deket aja. Gimana Pak? Jarimu mungkar, mungkar ya? Dalam masjid ya. Jarimu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Kak, jarimu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya, musiknya masjid mungkar ya jarimu ya. Enggak ada musik di dalam masjid itu, enggak ada. Loh, lah jarimu mungkar ya, musik. Ini yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Geng. Gimana? Iya. Mungkar ya. Ya wis, terus kamu hujahmu apa? Kalau enggak mungkar, hujahmu apa? Kegiatan masjid Sunnah, ini. wajib. Di agama cuma dua, sunnah sama wajib. Enggak ada lagi. Pak, ini marah-marah Pak. Masjid ini punya orang Muslim. Enggak, saya enggak orang Amerika, punya hak di sini. Tapi untuk ibadah, enggak untuk kemungkaran kayak gini. Tahu aku. Iki masjidnya perumahan. Awakmu ndok kene pendatang. Perumahan enggak ada ormas masuk masjid. Iya kan? Enggak boleh ormas masuk masjid dalam perumahan. Loh, memang enggak ono ormas kene. Lah ini apa kalau bukan ormas ini? Loh, ini jamaah. Iki jamaah iki. Jamaah mana? Jamaahnya Syiah. Iki remaja kene, remaja masjid kene. Saya enggak peduli, saya bukan orang sini, ada sini. Justru berani saya depan. Loh, justru aku duduk wong kene, aku gaya-gaya ngene kok. Makanya itu kalau saya orang sini, saya jago kandang, saya orang luar. Lah iya sudah. Saya enggak tanya kamu saya ini. Aku ya wong jobo. Lucu kamu. Ayo kamu. Main musik di luar. Marah-marah. Main musik di masjid. Iya, debatnya di luar nanti, di luar. Kalau enggak kirim, diem kamu. Niku nglarang sapa? Namur. Wis di sini mau nonton nih berarti. Silakan main aja. Teman-temannya nunggu teman-temannya ya, wis. Kan wae. Berapa ribu kali demonstrasi untuk Palestina dilakukan di setiap negeri di muka bumi, iya gak?
Oke, kondisi Palestina mendingan? Jangan, demonstrasi tidak pernah dihalalkan di dalam syariat Islam, haram. Kayak begini, nasehatin, peringatkan, bubar. Kenapa? Kalian mengganggu ketertiban dan maslahat umum. Masih nggak bubar? Bubar, perintahkan lagi. Masih nggak mau? Bubar, perintahkan lagi. Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya. Ini sampah masyarakat. Tumpahin darahnya biar cepet. Khawarij kok. Tumpahin yang sampah nih, bikin ngobok-ngobok. Sedikit Wahabi, sedikit Salafi. Padahal kapan ada murid-murid orang Salafi yang jadi terorisme? Saya akan memberikan data, saya pertanggungjawabkan data ini. 100% teroris yang ditangkap di Indonesia, 100% loleh korang, datanya kena. Teroris yang ditangkap oleh Densus 88 di Indonesia ini penganut paham Salafi Wahabi. Nih,